Ketika Tan Malaka sakit dan kekurangan uang, kirim surat ke Gubernur Hindia Belanda ingin pulang ke tanah air. Pada November 1922, Tan Malaka tampil sebagai wakil Indonesia dalam Kongres keempat Kointren atau Komunis Internasional. Dari Belanda, Tan Malaka pergi ke Moskow. Dalam waktu bersamaan diadakan Kongres kedua Pro-Pinter, Himpunan Serikat-Serikat Buruh Komunis yang didirikan pada 1921. Kongres Pro-Pinten mengusulkan untuk pertama kali agar sebuah konferensi buruh angkutan di negara-negara Pasifik diadakan di Timur Jauh. Konferensi itu akan diselenggarakan di Kanton, kini Guangzhou, Tiongkok. Pada 1923, Tan Malaka telah berada di Kanton sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara. Ia diberi kewenangan luas terkait urusan partai dan berhubungan dengan kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh di kawasan itu. Ia juga terlibat dalam mengorganisasi konferensi buruh transportasi Pasifik pada Juni 1924. Charles B. McLean dalam tulisannya mencatat konferensi itu hanya 3 negara yang diwakili, yaitu Tiongkok, Jawa, Indonesia, dan Filipina, serta tidak ada lembaga permanen yang dibentuk untuk memastikan hubungan yang dibangun dalam konferensi akan terus berlanjut. Namun, itu adalah sebuah permulaan. Sebuah manifesto diadopsi oleh konferensi yang menyuarakan massa buruh di Timur Jauh untuk membentuk serikat-serikat buruh dan berafiliasi dengan buruh revolusioner dunia. Wakil dari PKI dalam konferensi itu adalah Alimin dan Budi Sutjiro. Tan Malaka memimpin rapat pada hari kedua. Ia juga diminta memimpin organisasi buruh lalu lintas biro Kanton yang baru didirikan. Tugas pertamanya menerbitkan majalah The Dawn sebagai media organisasi. Di samping itu, Tan Malaka menerbitkan risalahnya, Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia pada 1924. Namun, Tan Malaka menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya, karena ia sakit dan kekurangan uang mengakibatkan pekerjaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya atau amat susah. Ia lalu minta persetujuan Gubernur Jenderal agar diizinkan pulang kembali ke Hindia. Tan Malaka mengirim surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 29 Agustus 1924. Dalam suratnya, Tan Malaka memberitahukan bahwa dirinya yang karena alasan politik dibuang dari Indonesia pada Maret 1922. Sekarang berada di Tiongkok dan bekerja sebagai wartawan pada harian-harian Tiongkok dan Filipina sebagai mata pencaharian. Selama tinggal 1 tahun di 3 negara Asia yang berlainan, ia 3 kali diserang penyakit parah. Tan Malaka tidak memberitahukan nama harian yang kira-kira setahun memakai tenaganya, nama negara yang tempat ia sakit, serta nama dokter yang merawatnya. Ia khawatir apabila permohonannya ditolak, mereka akan mendapatkan rintangan dalam pekerjaannya atau bahkan kehilangan mata pencahariannya. Sekalipun demikian, Tan Malaka memberikan alasan bahwa pernyataan tentang penyakitnya dapat dipercaya. Ia menyebutkan riwayat sakitnya bahwa pada 1915 dan 1916 di negeri Belanda ia tersarang pleuris atau radang selaput dada selama 3-4 bulan, yang mengakibatkannya ia terkena radang paru-paru parah di Semarang pada awal tahun 1921. Selama setahun di Asia, Tan Malaka jatuh sakit untuk 4 kalinya. Dokter yang memeriksanya berpendapat bila Tan tinggal lebih lama di suatu negara asing, akan merusak kesehatannya dan karena badannya lemah sulit baginya mendapatkan pekerjaan. Permohonan Tan Malaka ditolak Gubernur Jenderal Dick Polk. Hal itu karena syarat-syarat yang dibebankannya terlalu berat. Maka karenanya ia mengurungkan niatnya. Tak bisa kembali ke Hindia Belanda, Tan Malaka melanjutkan pergerakannya antara Filipina, Malaka, dan Thailand. Sementara itu, pemberontakan PKI pada November 1926 dan Januari 1927 berhasil digagalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. PKI dilumpuhkan atau dilarang. Tak setuju dengan pemberontakan itu, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia di Bangkok sebagai penerus perjuangan PKI. Tan Malaka kemudian berangkat untuk menetap di Manila, Filipina. Namun ia dianggap imigran gelap dan ditangkap polisi. Ia diusir lalu berangkat ke Amoy, Tiongkok Selatan dan bersembunyi di pedesaan. Pada 1932, Tan Malaka dalam keadaan sakit dan tanpa uang melapor ke kantor Komintern di Shanghai. Di sini ia bertemu Alimin. Ia kembali menyatakan kesediaannya untuk bertugas, namun tidak menceritakan kegiatannya dalam Pari. Keberadaan Pari dirahasiakan sehingga Moskow pun tidak tahu. Tan Malaka mendapat tugas ke Burma, namun dalam perjalanannya menuju Burma pada Oktober 1932, ia ditangkap agen rahasia Inggris di Hong Kong. Ia kemudian diusir dan kembali ke Amoy. Setelah Tiongkok dalam pendudukan Jepang pada tahun 1937, Tan Malaka melarikan diri dari Amoy. Ia tiba di Singapura dengan selamat.
Selama di negeri Singa, ia dikira orang Tionghoa dan manajer bahasa Inggris di sekolah-sekolah Tionghoa. Ketika Jepang menduduki Singapura pada tahun 1942, Tan Malaka akhirnya bisa kembali ke Hindia Belanda.